Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Subang. Saya Endang Irawan Supriyadi dari Prodi Administrasi Publik bersama dengan tim Bapak Jaja, Prodi Sistem Informasi, Bapak Dadang Ya Cepriyatna dari Prodi Administrasi Publik, dan Ibu Sri Dinarwati dari Prodi Administrasi Keuangan. Bersama dengan kami Mitra Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Subang. Ada Bapak Hari Sobari, ST, dan Bapak Asep Silafrum. Izinkan kami mempresentasikan proposal program dana padanan dengan judul Implementasi Konsep Agile Government melalui Siladu pada Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Inovasi yang diusulkan berawal dari kemitraan kami dengan DKUPP Kabupaten Subang yang di dalamnya ada bidang UMKM dengan tugas pokoknya menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis di bidang pembinaan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang UMKM memiliki program kerja pemberdayaan UMKM melalui pelayanan, pendataan, dan kemitraan. Masalah yang dimiliki oleh mitra sampai hari ini adalah layanan pendataan UMKM di Kabupaten Subang masih manual dan kesulitan dalam migrasi data untuk menuju digitalisasi karena terbatasnya SDM DKUPP Kabupaten Subang. Sementara Universitas Subang melalui tim pengusul, memiliki inovasi implementasi Agile Government yang mengedepankan pelayanan lincah dan responsif, penuh inovatif menggunakan teknologi informasi melalui sistem informasi pelayanan dan pendataan UMKM yang kami sebut Siladu. Siladu dapat menjawab tantangan konsep Agile Government yang mengarah kepada penerapan manajemen lincah dan responsif ke dalam manajemen pemerintahan melalui penciptaan struktur yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi yang penuh dengan inovatif. Di dalam Siladu ini terdapat dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek data UMKM Kabupaten Subang secara digital yang sebelumnya tidak dimiliki oleh DKUPP Kabupaten Subang yang dapat diakses oleh pelaku UMKM Kabupaten Subang dan bisa diakses juga oleh masyarakat secara umum. Aspek yang kedua adalah aspek layanan UMKM. Aspek layanan UMKM ini perlu diketahui bahwa DKUPP melalui PLIT Kabupaten Subang ini memiliki 5 jenis layanan konsultasi untuk UMKM. Yang pertama adalah layanan produksi. Layanan produksi itu di dalamnya ada akses bahan baku, kualitas produk, seperti sertifikasi, kemasan, dan merek. Yang kedua, layanan pemasaran. Di dalamnya ada informasi pasar, jaringan, dan promosi online. Yang ketiga adalah layanan pembiayaan yang di dalamnya ada memfasilitasi kebutuhan biaya melalui perbankan maupun non-perbankan. Layanan yang keempat adalah layanan SDM. Di dalamnya ada pelatihan menunjang kemajuan UMKM, pendampingan UMKM, kerjasama diklat dengan sektor swasta, dan yang terakhir adalah layanan kelembagaan. Layanan kelembagaan ini memberikan atau membantu layanan legalitas UMKM seperti NPWP, NIB, nomor induk berusaha, sampai kepada halal dan BPOM. Rekam jejak pengusul, Endang Irawan Supriyadi memiliki rekam jejak sebagai Ketua Peneliti Hibah PDP DRTPM tahun 2023. Juga pernah sebagai pelaksana hibah PDP DRTPM tahun 2021. Memiliki hak kekayaan intelektual artikel implementasi Agile Government, pencipta model LSM yang dapat digunakan dalam pelatihan. Yang kedua, Bapak Jaja memiliki rekam jejak Ketua Tim Hibah KSKI MBKM Prodi Sistem Informasi 2022, pelaksana hibah PKM DRTPM Dikti 2022 dan 2023, perancang dan penyusun sistem informasi pada beberapa lembaga. Pada Dang Yace Priyatna, rekam jejak sebagai pelaksana hibah PDP DRTPM tahun 2023, dan Ibu Sri Dinarwati bersama peneliti lain melakukan penelitian di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang tahun 2020. Tahap pelaksanaan kegiatan kami bagi ke dalam 5 tahap. Tahap pertama adalah Maret 2024, yaitu perancangan sistem. Dilaksanakan 2.
kegiatan updating data yang dilakukan oleh mitra. Yang kedua adalah FGD. Nanti akan untuk disinkronisasi desain dengan data mitra dari updating yang pertama. Selanjutnya di tahap yang kedua, di bulan April sampai Mei tahun 2024, itu dilakukan pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini, kegiatan pertama, tim pelaksana akan membangun sistem Siladu ini, akan membangun Siladu. Setelah proses pembangunan Siladu ini, pengembangan Siladu ini akan dilakukan laporan kemajuan. Jadi sejauh mana progresnya untuk pengembangan sistem selama bulan April sampai Mei 2024 ini. Setelah selesai, tahap ketiga yaitu Juni 2024 uji coba sistem. Uji coba sistem ini uji coba sistem terbatas yang dilakukan untuk melihat sejauh mana tampilan dari Siladu ini, terus untuk melihat juga tingkat errornya sistem ini. Sehingga nanti setelah selesai uji coba akan ada penyempurnaan Siladu ini. Dilanjut dengan tahap yang keempat di bulan Juli 2024, itu diseminasi sistem secara terbatas dilakukan kepada mitra dan UMKM, akan disosialisasikan berkenaan dengan Siladu setelah pengembangan dan uji coba sistem. Dan yang terakhir, tahap yang kelima di bulan Agustus dilakukan BIMTEK pemanfaatan sistem yang akan dilaksanakan di 6 wilayah di Kabupaten Subang sesuai dengan UPTD yang dimiliki oleh DKUPP Kabupaten Subang. Nah, di dalam kegiatan ini, keterlibatan mahasiswa dalam setiap aktivitas akan dijadikan sebagai BKP MBKM magang pada DKUPP Kabupaten Subang yang disetarakan dengan 6 SKS. Dan luaran dari kegiatan akan berdampak pada target pencapaian IKU 5, 2, dan 3. Selanjutnya, rencana anggaran yang kami ajukan dana padanan sebesar Rp365.406.000 dibagi ke dalam 3. Yang pertama terkait langsung dengan kegiatan peralatan pendukung sebesar Rp150 juta. Ini untuk sistem informasi berbasis websitenya tadi Siladu ini. Ini dipakai pada aktivitas tahap yang kedua. Dan FGD ini dilakukan di aktivitas tahap 1 sampai ke 5 sebesar Rp159.156.000. Dan untuk bantuan insentif mahasiswa, aktivitasnya dari tahap 1 sampai 5. Selanjutnya, sumber pendanaan dari mitra tunai sebesar Rp53.860.000 tunai dan naturanya sebesar Rp324 juta sehingga total pendanaan dari mitra sebanyak Rp377.860.000. Sementara dari perguruan tinggi sebesar Rp17.710.000. Sehingga total keseluruhan rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebesar Rp769.976.000. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, dan akhirnya kami memohon bimbingan dan arahan dari para reviewer dan pendamping. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.